eh, potensi income yang bisa kita hasilkan bersama dengan Prudential. Dan malam hari ini teman-teman kita akan mengupas tuntas tentang kompensasi agensi, teman-teman sekalian. Yuk kita langsung mulai teman-teman sekalian ya. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, kita harus tahu dulu nih bahwa saat ini kita sedang membangun sebuah bisnis, sekali lagi ya. Kita sedang membangun sebuah bisnis yang kita sebut dengan seperti halnya bisnis franchise, teman-teman ya. Kenapa bisnis franchise ya? Teman-teman sekalian, ketika kita membeli sebuah bisnis yang sudah running, sudah ada sistemnya, dan sudah banyak juga menjalankan, maka dalam hal ini biasanya kita akan membeli produk tersebut. Ya, misalkan teman-teman, ada sebuah bisnis minimarket yang ternama ya, yang laris banget, kalau dibuka di mana aja kayaknya rame banget. Ya, dan teman-teman pengen punya usaha tersebut. Ya udah, kita tinggal beli franchise-nya. Benar ya teman-teman, dan kita tinggal pilih lokasi, sediakan tempat, kita langsung buka bisnis tersebut ya. Teman-teman nggak perlu sibuk-sibuk promosi, teman-teman nggak perlu sibuk ngatur sistem dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semuanya sudah ada sistemnya, teman-teman ya, dan kita cukup tinggal menjalankan aja. Ya, banyak bisnis franchise yang sudah kita kenal, teman-teman. Nah, yang saat ini ingin kita perdalam yaitu adalah bisnis franchise agency bersama dengan Prudential. Kenapa kita sebut dengan bisnis franchise, teman-teman sekalian? Oke, teman-teman sekalian, kalau misalkan nih kita membeli sebuah franchise, katakanlah KFC deh atau McDonald, ya restoran cepat saji. Ya, ketika kita membeli franchise tersebut, apakah kita mengatakan bahwa bisnis itu adalah bisnis KFC atau bisnis milik dari Colonel Sanders atau bisnis dari mungkin petinggi-petinggi KFC? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Kita selalu mengatakan adalah saya punya restoran KFC, benar nggak ya? Dengan bangga kita saya memiliki franchise. Sebenarnya ketika kita menjalankan bisnis Prudential sama sebenarnya dengan hal tersebut, teman-teman sekalian. Kita ketika ditanya oleh orang, Bapak bisnis apa? Teman-teman bisa bilang, saya berbisnis Prudential. Ya, saya adalah seorang pebisnis di Prudential, teman-teman ya. Ya, dalam hal ini teman-teman kita juga akan mempelajari ya, ketika kita berbicara tentang bisnis Prudential, kita nggak cuma mengenal tentang siapa itu Lady Prudence di balik Prudential ya, teman-teman, logo Lady Prudence. Lalu kemudian siapa saja sih orang-orang yang ada di dalamnya ya, teman-teman. Kita juga harus tahu nih gimana caranya ya memaksimalkan bisnis yang saat ini sedang kita jalankan. Ya, dan luar biasanya bisnis franchise Prudential bisa kita dapatkan teman-teman dengan cuma-cuma. Ya, teman-teman sekalian, semuanya pasti teman-teman ketika join di bisnis ini, teman-teman tidak dipungut biaya satu peser pun, betul? Ya, teman-teman, ujian gratis, ya, bahkan juga ada beberapa waktu ini kan kita mengalami relaksasi, bahkan mungkin ada banyak juga teman-teman yang tidak melalui ujian, benar nggak? Ya, dan yang kedua, teman-teman bisa langsung mendapatkan lisensi dan teman-teman langsung mendapatkan Prufos. Kira-kira teman-teman bayar nggak Prufos? Enggak, ya, teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya bisnis agency ini bisa sekali ya. Kenapa? Karena bisnisnya besar dan kita berpusat di Hatton Garden London, teman-teman sekalian, dan bukan bisnis yang sebentar. Kita berdiri sejak tahun 1848. So, kita udah sangat berpengalaman dan teman-teman sekalian kita beruntung kita ada di bisnis ini ya. Dan saat ini teman-teman pastikan Anda semua mengetahui seberapa besar potensi income yang Anda bisa dapatkan bersama dengan Prudential ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengetahui hal ini, maka saya yakin dan percaya teman-teman akan jauh lebih militan lagi bersama dengan Prudential. Oke, teman-teman sekalian, kalau misalkan kita berbicara tentang bisnis Prudential, sebenarnya di dalam membangun sebuah bisnis, teman-teman tentu ya, dalam hal ini kita membutuhkan yang namanya tim. Betul ya teman-teman ya, kita ingin membangun sebuah tim. Nah, di bisnis Prudential, teman-teman kita tentu tidak bekerja sendiri ya. Ketika kita baru datang, kita pasti akan dibimbing oleh seorang leader ya, dan di dalam ketika kita baru join di bisnis ini, kita juga pasti akan tahu di sebuah kantor agensi, teman-teman, dalam hal ini Prucitra. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman ketika kita menjalankan bisnis dari nol gitu ya, kita sebenarnya sedang membangun sebuah bisnis kita, teman-teman ya. Nah, kelak satu saat nanti ya kita akan memiliki tiga lapisan ya generasi. Kita akan bahas nih teman-teman satu persatu apa yang dimaksud dengan 3 tier dan 6 generation, teman-teman sekalian. Oke. Sebelumnya teman-teman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu teman-teman sekalian bahwa di dalam agency compensation yang akan kita bahas kali ini, teman-teman sekalian, akan terbagi menjadi 3 komponen. Ya, yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang produser. Oke, produser itu pengertiannya adalah ya berarti kita menjalankan bisnis ini as a individual, ya, sebagai individu, teman-teman ya. Kita menjalankan bisnis ini
bisa bersama tim, bisa juga kita menjalankannya sendiri, alias kita jual case pribadi. Ya, itu istilah yang sering kita gunakan. Tapi bagi bahasa di sistem kita itu produser, oke? Dan yang kedua, teman-teman, ketika kita ingin membangun sebuah tim, teman-temannya dari tim yang kecil sama dengan tim yang besar, ya itu kita akan menjadi kelak nanti suatu saat menjadi seorang leader, ya teman-teman, dan tentu ada kompensasi tertentu juga untuk menjadi seorang leader. Dan juga yang paling penting teman-teman, dan level yang paling tinggi adalah sebagai network builder, teman-teman, yang dimana halnya dibangun oleh Pertiwi adalah salah satu network builder. Nah, sekarang kita teman-teman sekalian, oke? Bagaimana apa saja sih yang bisa kita maksimalkan sebagai seorang produser? Nah, tentu ketika kita baru pertama kali join di Prudential, pasti kita akan melalui fase ini, teman-teman, ya, produser. Nah, di dalam fase produser, teman-teman, ya cara untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan penghasilan kita, ya, sebagai seorang produser yang profesional adalah tentu, teman-teman, kita harus memaksimalkan income kita dalam hal komisi. Ya, teman-teman sudah pasti tahu ya, komisi tentu ketika kita berhasil ya memasarkan suatu produk, ya teman-teman sekalian, maka kita akan mendapatkan benefit dalam bentuk komisi. Oke, komisi tentu dalam setiap produk berbeda-beda, teman-teman sekalian ya. Kalau kita kenal produk PGB PSGB bisa memberikan kita komisi berapa persen, teman-teman? 30%, betul ya, di tahun pertama ya, dan tahun kedua dan tahun ketiga sampai tahun kelima 5%. Lalu kemudian ketika kita menjual produk Prucinta ya, paling besar berapa income yang kita bisa dapatkan? 35%. Betul ya teman-teman, apabila nasabah melakukan pembayaran selama periodik 15 tahun dengan frekuensi secara tahunan. Oke. Dan tentu juga dalam hal ini Prucinta juga punya banyak macam-macam ya teman-teman. Kalau bayarnya non tahunan ya 30% tentunya di tahun pertama. Nah, kalau misalkan di produk PCB 88, teman-teman masih ingat nggak berapa komisinya? Ya, komisinya adalah 30% tahun pertama ya. Nah, tentu setiap produk memiliki komisi yang berbeda-beda, teman-teman sekalian. Dan menariknya sebenarnya kita bisa memaksimalkan ya teman-teman sekalian, karena kalau bisa kita perhatikan enggak, teman-teman sekalian. Nah, tapi nggak cukup cuma sampai di situ aja, teman. Saya ucapkan selamat nih buat teman-teman baru yang mungkin sudah closing. Saya nggak tahu ya, nggak semua saya pantau deh teman-teman sekalian. Hanya kemarin saya sempat dengar Ibu amat ya saya ucapkan, karena Ibu udah pecah telur ya, mensubmit case pertama Ibu, dan Ibu berhak juga akan mendapatkan komisi. Namun Ibu jangan lupa ya, jangan lupa senantiasa terus pantau polis dari nasabah Ibu dan teman-teman yang lain juga tentunya. Ya, pantau dari setiap polis nasabah-nasabah yang sudah kita produksi, teman-teman, agar untuk tetap senantiasa aktif, atau bahasa kita adalah kita sebut enforce. Ya, kenapa teman-teman? Karena yang pertama, teman-teman ya, ada satu komponen lagi tambahan yang ada di dalam sebuah produksi, teman-teman ya, yaitu adalah yang kita sebut dengan persistensi. Nah, persistensi ini adalah sebenarnya satu acuan, teman-teman sekalian ya, adalah satu ukuran ya, yang dimana satu ukuran di mana kita ingin melihat produksi kita, teman-teman, selama 2 tahun pertama, ya, ini apakah produksinya masih aktif atau tidak, dalam artian polisnya masih aktif terbayar atau tidak. Oke, jadi kalau misalkan kita produksi di Januari 2020, ya, lalu kemudian ternyata polis ini tidak aktif di Juni 2020, maka dalam hal ini akan berdampak terhadap persistensi kita. Jadi teman-teman, tidak cukup hanya cuma sampai teman-teman melakukan submission case saja, tapi juga teman-teman patut untuk tetap jaga polis nasabah teman-teman untuk tetap aktif. Kenapa sih Pak Luki? Kenapa kok ada persistensi? Ya, nah teman-teman alasannya yaitu adalah yang paling utama adalah kita ingin nasabah memiliki suatu manfaat proteksi dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Betul ya teman-teman, karena kita ketika menawarkan suatu ilustrasi kontrak mungkin ya, kita berbicara mengenai jangka panjang ya, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun lebih. Nah, dalam hal ini ketika misalkan nasabah kita tidak mempertahankan polis dalam jangka waktu 2 tahun, berarti ada sesuatu yang bermasalah dong berarti ya. Kenapa? Karena bisa jadi nasabah mungkin teman-teman premi yang dia bayarkan mungkin terlalu berat. Ya, atau mungkin yang kedua, produk yang dia beli mungkin kurang sesuai, atau bahkan mungkin yang ketiga, dia nggak puas dengan pelayanan tenaga pemasarnya. So teman-teman sekalian, penting ya untuk kita senantiasa menjaga pelayanan kita terhadap nasabah agar polis nasabah kita tetap aktif dan beliau memiliki perlindungan sesuai dengan yang beliau butuhkan ya, sampai dengan jangka yang beliau harapkan ya, jangka waktu tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang paling penting adalah teman-teman, persistensi itu berkaitan terhadap komisi kita loh. Ya, kenapa? Iya, karena kalau misalkan teman-teman persistensinya itu jeblok gitu ya teman-teman ya, atau dengan kata lain ada produksi kita yang lapse ya, maka otomatis itu akan berpengaruh terhadap income kita. Benar ya teman-teman ya. Jadi
teman-teman sekalian penting untuk kita menjaga persistensi karena itu adalah cerminan dari income kita. Jadi mungkin nanti teman-teman yang buat yang baru tentu masih agak sedikit asing persistensi itu apa. Sambil jalan teman-teman kita running bisnis ini nanti teman-teman akan paham dengan sendirinya. Ya, dan nanti teman-teman pasti akan sering melihat yang namanya pantauan-pantauan persistensi. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Teman-teman bisa lihat ya dari nama-nama seseorang ya dengan persistensinya, teman-teman bisa melihat cerminan dari seberapa besar income-nya, teman-teman ya. Ya, tentu orang yang memiliki persistensi yang tinggi, kemungkinan besar income-nya juga tinggi. Tapi ya tidak melulu seperti itu ya, teman-teman. Tergantung sebesar apa juga case-nya. Oke. Nah, teman-teman dari sisi produser selain komisi tadi ya, kita perlu menjaga persistensi. Nah, kemudian income berikutnya bisa kita dapatkan dari seorang produser adalah yaitu production bonus, teman-teman ya. Nah, ini nanti akan kita bahas juga lebih dalam, teman-teman, ya, apa itu production bonus. Lalu kemudian juga ada konsistensi bonus, teman-teman ya. Ini yang rame di akhir Juni kemarin ya. Oke, nah kemudian juga teman-teman juga bisa mencapai level yang namanya MDRT ya, Million Dollar Round Table ya. Nanti kita juga akan membahas apa itu MDRT dan beserta dengan bonusnya ya, teman-teman sekalian. Oke, nah berikutnya ketika kita naik level dari produser menjadi seorang leader, kita pun juga bisa meningkatkan penghasilan kita sebagai seorang leader ya. Ketika kita produksi pribadi ya tentu kita akan mendapatkan benefit sebagai seorang produser. Namun ketika kita menjalankan bisnis franchise ini teman-teman, dan kita bisa mencetak produser-produser baru atau tim-tim ataupun partner bisnis kita yang lain yang mau join bareng dengan kita, maka teman-teman kita bisa mendapatkan benefit teman-teman ya dari kita mengaktifkan agen baru dengan konsisten ya teman-teman. Kenapa? Karena produksi dari tim ataupun partner teman-teman yang bergabung bersama dengan teman-teman di bisnis ini, maka teman-teman juga akan mendapatkan benefit yang sering kita sebut dengan overriding ya. Kita akan bahas itu nanti juga, dan tentu juga teman-teman bisa menjadi seorang leader yang baru dan elite or MDRT agent yang lebih baik juga teman-teman. Dan yang paling terakhir teman-teman, ini adalah level network builder ya, di mana kita bisa meningkatkan penghasilan melalui pengembangan KPM. Nah, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Ibu Pertiwi saat ini ya. Tentu dalam hal ini kita harus senantiasa ya teman-teman, ketika menjadi seorang network builder, kita harus selalu senantiasa mengaktifkan direct unit maupun direct group yang ada di agensi kita. Lalu kemudian juga kita melahirkan agensi leader-leader baru dan juga anggota-anggota agent-agent baru yang bahkan juga bisa mencapai level-level seperti MDRT. So, teman-teman sekalian, kita akan langsung masuk lebih dalam lagi. Nah, teman-teman sekalian, kita mau sekarang membahas dulu gitu ya. Yang pertama tentang structure daripada agensi yang ada di Prudential Indonesia, teman-teman sekalian. Oke, 3 tier ya. 3 tier, apa yang dimaksud dengan 3 tier? Teman-teman, ketika kita bergabung, pasti kita akan ada di level agent. Betul ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ketika kita bisa mengajak calon partner kita ataupun orang lain untuk bisa bergabung bersama dengan diri kita, teman-teman ya, dan kita terus melakukan rekrut ya, maka satu kelak teman-teman sekalian kita pun juga bisa menjadi seorang leader ya. Dan satu tingkat di atas agent itu kita sebut dengan associate agency director ya. Teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman kita semua pasti akan ada di level ini satu saat kelak ya. Nah, lalu kemudian teman-teman, seorang associate agency director atau AAD ya, mereka akan membawahi secara langsung beberapa agen-agen yang ada di bawahnya, teman-teman sekalian ya. Dan ini biasanya promosi untuk kita bisa menjadi seorang associate agency director bisa kita lakukan secara tahunan ya, setiap akhir tahun maksud saya, atau di pertengahan tahun. Nah, lantas ketika kita bisa mencapai level AAD, kita juga bisa mencapai level lagi yang di atasnya, yaitu yang kita sebut dengan agency director ya, atau AD, teman-teman sekalian ya. Nah, AD teman-teman bisa lihat ya, siapa-siapa saja AD yang ada di Pru Citra ya, teman-teman. Ada Bu Pertiwi tentunya ya, ada Bu Putri Penyarikan, Bapak Prana Wahyudi ya, dan teman-teman leader-leader yang lain yang teman-teman kenal saat ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu setiap leader itu memiliki yang namanya tim di bawah pengawasannya langsung, atau yang kita sebut dengan direct. Oke, teman-teman, sekali lagi, setiap leader, entah itu AAD ataupun AD, pasti memiliki tim yang di bawah pengawasannya langsung. Maksudnya di bawah pengawasannya langsung itu bagaimana? Yang benar-benar mereka kelola secara pribadi, teman-teman. Oke, jadi mereka yang mengembangkan tim mereka as a personal ya, langsung secara one by one, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama teman-teman ya, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman, yaitu sistem pengawasan langsung yang kita sebut dengan direct unit, teman-teman sekalian ya. Nah, dalam hal ini contoh misalkan seorang agency director, teman-teman sekalian, ketika mereka menjadi seorang agency director ya, idealnya mereka juga pasti akan memiliki yang namanya associate agency director. Bener dong, ya kan? Kenapa? Karena
Karena ini adalah level berjenjang, teman-teman sekalian ya. Biasanya ketika kita menjadi seorang agency director, pasti kita memiliki seorang associate agency director. Nah, teman-teman sekalian, ketika seorang agency director ya, mereka sudah menjadi seorang agency director, bukan berarti lalu mereka tidak melakukan rekrut lagi. Tidak, teman-teman ya. Seorang agency director pun itu masih tetap melakukan rekrut. Bahkan seorang KPM owner seperti Bu Pertiwi pun juga masih aktif melakukan rekrut. Kenapa, teman-teman? Ya, ini ternyata nanti juga akan berdampak terhadap potensi income kita. Nah, namun saya jelaskan dulu sistemnya, teman-teman sekalian. Oke? Yang pertama, teman-teman, ya. Nah, di sini kita lihat ya, seorang agency director, ya, beliau memiliki seorang AAD di bawahnya, dan AAD tersebut memiliki beberapa agen yang ada di pengawasannya langsung. Ya, ingat ya teman-teman ya, pengawasan langsung itu berarti pengertiannya dia memiliki agen-agen yang ada di bawahnya langsung, teman-teman ya. Nah, beda halnya dengan agency director ini, ya. Katakanlah ini agen A, agen B, agen C, agen D. Betul ya, teman-teman ya? Oke, kita anggap saja seperti itu. Nah, agen A dan agen B ini adalah merupakan agen di bawah pengawasan langsung dari AAD tersebut. Dan agen A dan agen B ini merupakan agen yang kita sebut dengan indirect, teman-teman ya. Agen yang tidak di bawah pengawasan langsung dari seorang AD tersebut ya. Saya ulang ya teman-teman sekalian ya. Agen A dan agen B merupakan agen yang merupakan di bawah pengawasan langsung dari seorang AAD atau yang sering kita sebut dengan direct unit, teman-teman sekalian. Oke. Kalau kita berbicara unit itu berarti langsung ada di bawah beliau. Beliau langsung rekrut. Beliau yang merekrut ya. Jadi agen A dan agen B ini yang merekrut adalah AAD tersebut, bukan AD ini, teman-teman. Nah, tadi Pak Luki bilang, AD kan juga bisa merekrut ya Pak Luki ya? Yes, betul. Nah, untuk AD, teman-teman, AD pun juga bisa memiliki direct unitnya sendiri, yaitu ini, teman-teman. Oke, agen C dan agen D ini adalah agen di bawah pengawasan langsung dari seorang agency director berikut, teman-teman. Ya, dengan kata lain kita sebut dengan direct unit. Ya, jadi agen C dan agen D ini adalah merupakan direct unit dari seorang agency director berikut. Oke, dan kemudian agen A dan agen B ini adalah merupakan agen di bawah direct unit dari AAD berikut, teman-teman sekalian. Ya, saya harap teman-teman bisa mengikuti ya dalam hal ini. Nah, lantas kemudian teman-teman apa yang membedakan gitu ya antara direct unit dari AD maupun AAD. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman ya, karena direct unit itu sepertinya sebenarnya adalah salah satu buah satu bentuk direct ya teman-teman ya, direct kepemimpinan secara langsung dari seorang agent yang kita rekrut secara langsung ya. Jadi buat teman-teman sekalian, mudah-mudahan dari gambar ini teman-teman bisa memahaminya. Nah, saya ingin memberikan dulu informasinya ya teman-teman sekalian terkait mengenai potensi income apa yang bisa kita peroleh ketika kita, apakah seorang AD ataupun AAD melakukan rekrut, teman-teman sekalian ya. Nah, contoh dalam hal ini ketika kita seorang agency director melakukan rekrut ya terhadap agent baru. Nah, dan ketika agent-agent baru ini melakukan produksi, teman-teman, mereka mendapatkan komisi ya. Mereka juga mendapatkan bonus-bonus seperti konsistensi, bonus produksi gitu ya. Nah, agency director yang merekrut mereka, teman-teman, ini akan mendapatkan bonus ya, teman-teman ya, atau yang kita sebut dengan overriding, teman-teman sekalian ya. Income dari produksi yang dihasilkan oleh agen-agen direct mereka, direct unit mereka, atau yang di bawah pengawasan langsung, teman-teman sekalian ya. Nah, di sini kita lihat overriding untuk tahun pertama dari seorang agency director adalah 70%. Dari mana, teman-teman? Dari komisi agen direct unitnya. Ya, agen langsungnya, teman-teman sekalian. Oke. Jadi AD rekrut agent C, agent D, mereka closing ya, dapat komisi, maka dari komisi mereka 70% akan masuk ke agency director. Sampai di sini bisa mengikuti ya teman-teman sekalian ya. Nah, lalu di tahun kedua ya, untuk produksi yang sama ya, nah tentu agen-agen ini juga masih tetap dapat komisi, bukan? Benar nggak ya teman-teman sekalian? Nah, dari komisi tahun kedua mereka, tahun kedua mereka ya, agency director pun akan menerima 40%-nya. Ya, jadi contoh nih, dua agen ini memiliki produksi di dalam 1 tahun, katakanlah gitu ya, mereka memiliki produksi 100 juta. Ya, contoh teman-teman. Nah, berarti komisinya berapa teman-teman? Berarti komisinya adalah, katakanlah kita ngomong 30% deh teman-teman sekalian ya. 30%, berarti komisinya adalah 30 juta. Betul ya teman-teman sekalian? Nah, dalam hal ini ya teman-teman sekalian, karena kedua agen ini direkrut oleh satu orang agency director ini, teman-teman, dan maka otomatis agency director ini akan berhak
untuk mendapatkan yang namanya overriding, ya teman-teman sekalian, overriding dari komisi kedua agen ini. Nah, yang dimana kedua agen ini memiliki komisi tadi ya, kita tahu ya 30 juta. Nah, berarti kita akan kalikan teman-teman. 70% overriding dikalikan 30 juta yang merupakan komisi dari produksi agen-agen ini. Nah, berarti seorang agency director akan menerima 21 juta, teman-teman. Wow, ya. Besar sekali tentunya, teman-teman sekalian ya. Dan tentu di tahun kedua juga akan dapat 40% dari 30 juta, ya. Atau 40% dari komisi tahun kedua atas produksi agen-agen di bawah pengawasannya langsung, atau agen-agen direct unitnya. Nah, lalu kemudian ketika kita menjadi seorang agency director, teman-teman, ya, agency director pun juga punya direct unit tentunya ya, yaitu adalah agen yang dia rekrut secara langsung. Nah, lantas berapa potensi income-nya? Nah, tentu teman-teman sama modelnya ya teman-teman, cuman di sini angkanya yang berbeda ya. Kalau associate agency director ya, mereka akan mendapatkan overriding sebesar 45% di tahun pertama dan 30% di tahun kedua terhadap komisi dari agen-agen langsungnya, teman-teman. Contoh nih, kayak tadi ya, kedua agen ini katakanlah mereka closing 100 juta, teman-teman ya. Nah, berarti mereka dapat komisi 30% dari 100 juta, yaitu 30 juta. Nah, associate agency director yang merekrut mereka secara langsung akan mendapatkan overriding, teman-teman, yaitu adalah sebesar 45% dari 30 juta atau 45% dari komisi yang diterima oleh agen-agen ini. Ya, jadi dengan kata lain, contoh tadi berarti seorang AAD ini akan menerima bonus overriding sebesar 13,5 juta, teman-teman. Ya, begitupun di tahun kedua akan mendapat 30%. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi inilah yang kita sebut dengan yang namanya bisnis franchise. Jadi kita seperti halnya membuka sama ya teman-teman ya, ketika kita beli franchise katakanlah kebab misalkan gitu ya, kebab Turki misalkan. Nah, tentu teman-teman nggak cukup hanya cuma punya satu kebab saja, betul nggak ya? Pasti dong teman-teman ketika merasa bisnis franchise teman-teman tersebut berkembang, pasti teman-teman ingin membuka kedai-kedai yang baru, betul ya? Di lokasi-lokasi yang berbeda. Oke, harapannya apa teman-teman? Supaya teman-teman juga dapat income dari mereka. Betul kan? Ya, dari kedai-kedai yang lain. Nah, sama nih teman-teman, ketika kita menjalankan bisnis Prudential sebagai seorang produser, ya teman-teman harus going to the next level, ya, menjadi seorang leader. Tujuannya apa? Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan income dari produksi toko-toko ataupun cabang-cabang yang teman-teman sudah buka. Dalam hal ini yaitu adalah income dari partner-partner bisnis teman-teman yang juga aktif melakukan hal yang sama seperti yang teman-teman lakukan sebagai seorang produser. Ya, oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami dulu ya. 3 tier ini adalah pengertiannya 3 level, dari level agen, AAD, dan juga AD, teman-teman sekalian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang direct unit. Nah, selain direct unit, teman-teman, ada lagi level di atas dari direct unit, teman-teman, yaitu kita sebut dengan direct group. Nah, direct group ini hanya dimiliki oleh seorang agency director, ya. Nah, di mana kalau kita lihat dari bagan ini, teman-teman ya, ya, nah di sini teman-teman seorang agency director mereka memiliki yang namanya direct group. Nah, siapa itu orang-orang yang ada di dalam direct group mereka? Nah, orang-orang yang ada di dalam direct group daripada agency director adalah orang-orang yang ada di bawah grupnya secara langsung, seperti contoh kali ini ya. Jadi ketika seorang AD memiliki AAD, berarti AAD tersebut adalah sebagian dari direct grupnya dia. Dan ketika AAD ini juga memiliki agen-agen yang ada di bawahnya, berarti agen-agen yang ada di bawah ini pun merupakan direct group dari seorang agency director ini, teman-teman. Begitupun ketika agency director ini melakukan rekrut secara langsung terhadap agen barunya, itu juga masuk ke dalam direct grupnya ya. Selain direct unit, mereka juga akan masuk ke dalam direct grupnya, teman-teman ya. Jadi cakupannya lebih luas. Oke, nah ini baru satu AAD. Nah, lantas gimana dong Pak Luki kalau seandainya AD ini punya 5 AAD? Ya sudah, berarti 5 AAD yang lain beserta dengan direct unit yang ada di bawahnya itu semua masuk ke dalam direct group terhadap AD tersebut, teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa cukup memahami ya, teman-teman sekalian. Nah, oke, nah kalau kita berbicara mengenai generasi, teman-teman sekalian, ya Pak Luki tadi kok belum dijelaskan Pak mengenai potensi income dari agency director secara dari grup. Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman sekalian. Nah, tapi di sini saya mau bahas berikutnya yaitu adalah kita berbicara tentang 6 generation ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas tentang 3 tier ya, yaitu dari level agent, AAD, dan AD. Nah, sekarang kita berbicara tentang 6 generation. Ya, nah kalau kita berbicara tentang generasi, berarti teman-teman kita nanti ketika menjadi seorang AD, teman-teman sekalian, pasti dong kita berkeinginan untuk orang-orang yang kita rekrut di bawah kita, mereka juga bisa promosi, benar nggak ya? Dari yang level agent mereka bisa naik ke level AD, dari yang level AD mereka bisa naik juga ke level AD sama seperti kita. Loh Pak Luki, kalau seandainya
kita sudah menjadi seorang AD dan AAD kita ini kemudian naik level menjadi seorang AD, berarti mereka menyamai kita dong. Nah, hebatnya teman-teman di bisnis ini ya, ketika ya AAD kita ya, ketika kita menjadi seorang AD ya teman-teman ya, ketika kita punya AAD ya, mereka naik level menjadi seorang AD atau agency director, maka otomatis teman-teman level kita yang sebelumnya adalah agency director, maka level kita akan naik satu tingkat lagi teman-teman, yaitu bernama agency director level 1 atau AD1 teman-teman sekalian ya. Nah, begitupun juga ketika misalkan kita punya misalkan kita punya AD ya, kita punya AD, mereka juga naik menjadi AD1 teman-teman, maka kita yang sebelumnya merupakan AD1 akan naik level menjadi AD2 ya. Nah, di sini contohnya teman-teman adalah kita berbicara tentang kedalaman teman-teman ya. Contoh nih, kalau teman-teman lihat di gambar berikut ya, level tertinggi yang bisa kita capai yaitu adalah Executive Agency Director ya, dan di Bali ini baru hanya ada satu yang mencapai level ini, yaitu adalah Babe Januri teman-teman dari Karisma ya. Nah, Babe Januri ya teman-teman sekalian ini memiliki adik-adik di bawah generasinya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi di sini beliau ya seorang Executive Agency Director memiliki adik-adik yang ada di bawahnya. Jadi beliau memiliki AD1, AD2, AD3, 4, 5 sampai dengan 6 generasi, teman-teman ya. Jadi banyak sekali, teman-teman ya. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya nggak bisa menjelaskan secara gamblang semuanya ya, teman-teman. Teman-teman bisa bahas ini lebih dalam, kita butuh waktu, teman-teman sekalian, dan kita butuh pemahaman yang lebih dalam. Nah, saya khawatirnya ketika saya membahas ini terlalu dalam, nanti teman-teman takutnya terlalu bingung nanti ya. Nah, jadi sebenarnya fokus saya kali ini, teman-teman, sebenarnya kita fokus saja ke 3 tier dulu, teman-teman ya. Yaitu adalah kita menjadi seorang agen, lalu kemudian menjadi seorang AD, dan jadi seorang agency director ya. Dan nanti ke berikutnya teman-teman pasti ya, teman-teman akan menjadi seorang agency director 1, AD2, 3, dan seterusnya bahkan sampai jadi kita mau fokus ke 3 tier dulu teman-teman sekalian. Oke, yuk kita masuk dulu ya teman-teman sekalian ya. Nah, dalam hal ini teman-teman kita mau bahas dulu potensi income apa saja sih yang bisa kita dapatkan sebagai seorang produser ya. Jadi dalam hal ini kita berbicara tentang produksi pribadi teman-teman. Ya. Adalah teman-teman di sini kita lihat ya, ini adalah komponen pertama, tentu ada komisi. Teman-teman tadi kita udah sempat singgung juga, teman-teman juga pasti udah paham ya, dari setiap produk pasti tahu juga berapa persen komisi yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, lalu yang kedua juga ada bonus produksi, kita akan bahas ini juga nanti lebih dalam. Dan yang ketiga ada bonus konsistensi, dan yang keempat ada bonus MDRT. Nah, selain itu juga teman-teman, kita juga bisa nih mendapatkan trip-trip atau insentif trip ya, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Karena Prudential setiap tahun pasti aktif teman-teman memberikan trip-trip tersebut ya. Cuman memang di tahun 2020 ini memang sedikit berbeda ya, teman. Mereka nggak dapat, mereka tetap dapat teman-temannya, cuma dalam bentuk cash out ya, jadi diuangkan teman-teman ya. Jadi walaupun nggak berangkat ke luar negeri, karena kalaupun ini jadi kita berangkat, pasti teman-teman agent nggak ada yang mau berangkat gitu ya, karena takut kena COVID gitu ya. Nah, maka karena itu akhirnya manajemen memutuskan untuk perjalanan, namun menggantinya dengan uang cash out ya. Ya. Nah, itu cukup nominalnya cukup lumayan besar ya teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian juga ada insentif-insentif menarik lainnya ya, seperti yang kalau kita ketahui ada yang namanya cash booster lah, leader activation campaign dan sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman sekalian, yaitu yang pertama ya. Mungkin boleh saya dibantu teman-teman panelis untuk bisa mute rekan-rekan yang lainnya supaya suara saya terdengar jelas. Oke, thank you. Nah, teman-teman sekalian, kita yuk bahas dulu satu persatu teman-teman ya, level-level seorang produser itu seperti apa ya. Terus teman-teman sekali lagi, produser ini adalah level di mana kita sebagai seorang single fighter, teman-teman. Kita sebagai seorang tenaga penjual pribadi ya, teman-teman ya. Ya, dalam hal ini ya, ini pasti adalah level yang pasti kita lalui di awal kita bergabung di Prudential. Nah, level agent teman-teman ya, kita akan pertama mendapatkan komisi, bonus konsistensi, bonus produksi, bahkan mungkin insentif trip. Nah, lalu kemudian teman-teman kita sebenarnya bisa naik level nih, dari seorang produser sebagai seorang agent biasa, kita bisa menjadi seorang elite agent. Wow, apa itu Pak elite agent? Namanya keren banget gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan saya jelaskan ya. Elite agent sebenarnya adalah salah satu gelar yang kita sematkan buat agen-agen yang bisa mencapai minimal insentif trip kalau di tahun ini adalah Premier Club ya, teman-teman ya, Korea ya. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat London ya, bahkan Edinburgh, nah itu teman-teman akan kita masukkan sejajar dengan elite agent teman-teman sekalian ya. Nah, di atas elite agent ada lagi teman-teman ya, yaitu
kita sebut dengan elite agent yang lebih tinggi atau ultimate, atau yang sering kita sebut dengan level MDRT ya. Level MDRT ini juga ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah MDRT, yang kedua adalah COT, dan yang ketiga adalah TOT ya. Nanti kita akan bahas ini teman-teman ya, jadi jangan khawatir teman-teman biar nggak bingung. Nah, untuk setiap level agent, elite agent, MDRT hampir sama teman-teman ya. Income mereka sama-sama dapat komisi ya atas produksi pribadi mereka. Mereka juga bisa dapat bonus konsistensi teman-teman ya atas produksi tahun kedua mereka. Mereka juga bisa jadi dapat bonus produksi juga sama teman-teman ya. Insentif trip pun mereka juga bisa dapatkan sama. Nah, yang membedakan adalah untuk level MDRT mereka akan mendapatkan bonus dari MDRT ya, dan setingkatnya, serta juga trip-trip dari MDRT teman-teman. Jadi secara income dan secara bonus lebih banyak ketika kita menjadi seorang MDRT. Nah, jadi teman-teman harapannya ya, teman-teman kita semua nanti bisa mencapai level ini gitu ya, karena level MDRT ini kamu tidak mustahil ya, sulit namun mustahil. Jadi teman-teman harap teman-teman bisa impian untuk suatu saat kelak menjadi seorang MDRT. Dan tahu nggak teman-teman ya, di Rucitra itu kita punya seorang MDRT yang luar biasa, dan bahkan beliau itu menjadi seorang mentor dari calon-calon yang ingin menjadi MDRT, yaitu Dr. Lawson teman-teman ya. Beliau adalah mentor ya teman-teman, salah satu mentor di dalam kelas MDRT mentor. Patut berbangga deh teman-teman ya, karena nggak semua KPM lo memiliki mentor MDRT teman-teman, dan sekarang kita banyak belajar dari beliau ya, supaya sama seperti beliau. Oke, nah yang pertama teman-teman kita mau bahas ya, yaitu bonus yang bisa kita terima sebagai seorang produser. Nah, bonus ini kita sebut dengan bonus produksi, teman-teman ya. Apa itu bonus produksi ya? Bonus produksi ini adalah satu yang akan kita berikan kepada teman-teman sekalian sebagai seorang produser ya, dengan 10%. Dari mana, Pak? Dari komisi tahun pertama, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, contoh dalam 1 tahun teman-teman punya produksi katakanlah 100 juta ya. Juta ini produksi new business ya teman-teman ya, saya contohkan. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, maka teman-teman ketika teman-teman eligible masuk ke dalam kategori untuk mendapatkan bonus produksi. Nah, sebelum saya bahas bonusnya teman-teman, kita lihat dulu syaratnya ya. Syarat untuk bisa mendapatkan bonus produksi adalah minimum net API ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, API annualized premium income ya, yang kita hasilkan selama 1 tahun itu adalah minimal 90 juta. Nah, teman-teman di sini bahasanya adalah net. Jadi teman-teman mesti pahami dulu ya, ketika kita membicarakan net ya, net itu kan adalah bersih ya teman-teman sekalian. Jadi dalam hal ini 90 juta ini net itu pengertiannya adalah produksi yang masuk dan produksi yang keluar. Maksudnya apa itu Pak kalau produksi yang keluar? Nah, kalau produksi masuk pasti sudah paham ya, produksi yang kita hasilkan selama 1 tahun tersebut. Oke. Nah, tetapi teman-teman juga jangan lupa, kadang ada kala juga pada potensi produksi kita mengalami yang namanya lapse. Benar ya teman-teman ya? Atau mungkin bahkan nasabah menutup polisnya, padahal polisnya mungkin belum sampai 1 tahun. Nah, dalam hal ini teman-teman, maka itu nanti akan berdampak terhadap net API kita. Contoh misalkan dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun gitu ya, kita punya produksi 100 juta API, produksi baru. Namun di dalam 1 tahun itu pula ya ada 50 juta API ya, polis ya, yang diakumulasi secara total adalah sebesar 50 juta API yang lapse atau mungkin yang polisnya surrender. Maka dalam hal ini net API kita tidak akan lagi dihitung 100 juta, melainkan hanya 50 juta. Oke, jadi teman-teman mesti harus jagain gitu ya teman-teman ya, jangan sampai polis nasabah kita lapse ataupun surrender, apalagi polis yang belum berjalan 2 tahun ya. Teman-teman harus jaga ini. Oke, kita kembali lagi ke dalam bonus produksi. Nah, di dalam bonus produksi teman-teman ya, sekali lagi syaratnya adalah minimal dalam 1 tahun kita memiliki 90 juta net API ya. Nah, kemudian berikutnya juga jangan lupa teman-teman ya, yaitu adalah rolling persistensi. Nah, rolling persistensi adalah sebenarnya teman-teman, persistensi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, persistensi ini adalah satu ukuran, oke, yang dimana kita ingin mengukur seberapa besar produksi teman-teman, ya, seberapa besar produksi teman-teman yang sudah teman-teman hasilkan selama 2 tahun, ya, yang masih aktif, teman-teman, ya. Dalam hal ini, ketika teman-teman punya 100 juta produksi, katakanlah dalam 2 tahun, dan 100 jutanya ini semua, katakanlah 10 polis deh ya, teman-teman punya 10 polis, dari total 10 polis ini ada 100 juta API, berarti setiap polis 10 juta API ya, teman-teman ya. Nah, ketika 10-10-nya ini
aktif selama 2 tahun, maka persistensi teman-teman akan kita hitung sebesar 100%, ya, alias semua polis tetap aktif, nggak ada yang lapse, nggak ada yang surrender, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dari 10 case tersebut, katakanlah ada yang satu yang lapse. Nah, tadi kan teman-teman masih ingat ya contoh kita ya, total ada 10 case ya, dan setiap case itu 10 juta API. Jadi total dari 10 case berarti 100 juta API ya teman-teman ya. Nah berarti kalau seandainya ada satu case nih teman-teman yang 10 juta API ini lapse, nah berarti persistensi kita pun juga akan berpengaruh, yaitu menjadi 90%. Kenapa? Karena dari 10 polis, ya tersisa 9 yang aktif. Ya. Dari 100 juta API, tersisa 90 juta API yang masih aktif. Jadi persistensi kita akan menjadi 9. Nah, kemudian kalau yang lapse-nya juga lebih banyak, ya berarti akan turun terus teman-teman persistensinya. Dan ini harus teman-teman waspadai. Ya, kenapa? Karena nanti akan berdampak terhadap bonus produksi teman-teman ya. Maka di sini syaratnya adalah untuk bonus produksi minimal adalah rolling persistensinya 80%. Nah, teman-teman sekalian, saya juga ingin menjelaskan teman-teman ya, di dalam perhitungan persistensi juga ada 2 tipe ya. Yang pertama yaitu adalah tipe persistensi lama. Ya, persistensi lama ini kita hitung berdasarkan 2 tahun terakhir, 2 tahun ke belakang ya, teman-teman sekalian ya, 2 tahun ke belakang. Oke, dari Januari 2000 berapa berarti ya? Januari 2000, sekarang 2020 ya, berarti Januari 2018 ya sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai rolling persistensi itu kita hitung 24 bulan ya berjalan teman-teman sekalian ya. Jadi dalam hal ini bedanya saat ini adalah bulan Juli ya, bulan Juli. Oke, nah kalau kita berbicara bulan Juli, kalau persistensi lama berarti yang akan kita hitung adalah produksi dari 1 Januari tahun 2018, oke teman-teman sekalian ya, sampai berapa teman-teman? 31 Desember 2019 teman-teman sekalian. Namun kalau rolling persistensi kita hitung dari benar-benar teman-teman ya, dari awal Juli tahun 2018 sampai saat ini, sampai dengan Juli 2020. Mungkin nanti saya akan buatkan gambarannya teman-teman ya, supaya teman-teman nggak bingung gitu ya, karena sebenarnya harus ada gambar-gambarnya ya teman-teman sekalian, dan itu harus ada coret-coretannya. Tapi anyway teman-teman sekalian, teman-teman pahami dulu aja yang penting persistensinya ya. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas ini lebih dalam teman-teman ya, karena waktu kita pasti nggak akan cukup gitu ya kalau kita ngebahas ini sangat detail teman-teman ya. Tapi intinya teman-teman tahu dulu persistensi adalah ukuran di mana kita harus mempertahankan sebanyak produksi adalah 80% rolling persistensi, dan nah ini teman-teman, bonus yang bisa kita peroleh adalah 40% dari komisi tahun pertama. Nah, katakanlah teman-teman ya, kita punya produksi dalam 1 tahun ya teman-teman. Ini bonus produksi by the way, ini kita hitungnya secara tahunan ya. Jadi kita akan hitung selama 12 bulan periode. Oke, seperti di sini ya di flyer. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti di setiap akhir tahun ya, teman-teman harus pastikan ya bahwa teman-teman minimal memiliki 90 juta net API dan rolling persistensi adalah 80%, serta teman-teman juga akan mendapatkan yang namanya bonus produksi sebesar 40% dari komisi tahun pertama. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita juga harus tahu nih bahwa dalam setiap 1 tahun itu memiliki produksi yang beragam gitu ya, bahwa teman-teman kalau kita sudah join lebih dari 1 tahun, 2 tahun, pasti dong teman-teman kita punya yang namanya komisi 1 tahun, komisi tahun pertama. Komisi tahun pertama itu sebenarnya adalah komisi yang kita peroleh terhadap produksi kita 1 tahun ke belakang ya. Jadi contoh kalau sekarang bulan Juli 2020 berarti produksi yang kita lakukan dari sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini berarti yang kita sebut dengan komisi tahun pertama ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kita sudah produksi dari tahun 2019 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita produksi dari bulan Juli 2019 ya, berarti Juli 2019 sampai ketika memasuki Juli 2020 berarti produksi ini akan memasuki di tahun kedua. Sehingga komisi yang kita terima terhadap produksi di tahun 2018 itu adalah yang sering kita sebut dengan komisi tahun kedua, teman-teman. Ya. Jadi
teman-teman sekalian, di sini kalau kita lihat ya bahwa sistem income di Prudential ini dia seperti compounding hukumnya teman-teman. Jadi terus menggulung teman-teman sekalian ya. Maka oleh karena itu makanya itu kita harus konsisten teman-teman. Oke. Nah, tapi di sini saya membahas dulu adalah yaitu komisi tahun pertama. Berarti produksi kita selama 1 tahun terakhir ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita akan memperoleh 40% diantaranya. Contoh misalkan, selama 1 tahun kita memproduksi case sebesar 100 juta. Oke, sebesar 100 juta. Nah, kalau misalkan 100 juta berarti komisi kita adalah, katakanlah yang 30% ya teman-teman sekalian. Berarti komisi kita adalah 30 juta. Betul? Nah, kemudian selain mendapatkan komisi, kita juga bisa mendapatkan bonus produksi, yaitu sebesar 40% kita peroleh terhadap komisi tahun pertama kita, yaitu yang tadi sebesar 30 juta. Berarti teman-teman, total bonus produksi yang kita peroleh yaitu adalah total sebesar 12 juta rupiah, teman-teman. Ya, jadi apa namanya? Dia apa namanya, berlapis ya teman-teman ya income ini ya. Jadi selain kita mendapatkan komisi, dari komisi ini juga nanti akan mendapatkan persentase bonus lagi teman-teman ya. Jadi ini adalah kuncinya di mana kita bisa mendapatkan income yang berlipat kali ganda bersama dengan Prudential. Nah, ini baru yang pertama yaitu bonus produksi. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya adalah bonus MDRT. Oke, teman-teman sekalian, MDRT ini adalah merupakan satu level ya, boleh dikatakan ini adalah level tingkat tinggi dalam kategori produser ya, di mana kategori ini teman-teman ini adalah bagi produser yang berhasil ya mengumpulkan akumulasi premi teman-teman ya, first year premium collected, premi di tahun pertama, sebesar teman-teman ya, di atas ini minimal adalah 183 juta. Bukan API ya teman-teman ya, tapi premi teman-teman sekalian ya. 583 juta premi tahun pertama yang masuk ke Prudential teman-teman. Oke. Dan level di atasnya yaitu adalah Court of the Table atau COT, yaitu adalah sebesar 1,7,5 miliar premi tahun pertama yang sudah diterima oleh Prudential. Dan yang terakhir adalah level top of the table yaitu sebesar 3,5 miliar premi yang sudah diterima oleh Prudential, premi tahun pertama, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin nanti ini teman-teman juga bisa belajar lebih dalam ya dengan Dr. Lawson ya. Nah, tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mencapai level seorang MDRT teman-teman sekalian ya, nah maka kita akan mendapatkan bonus, teman-teman. Selain mendapatkan komisi yang besar tentunya, ya kita juga akan mendapatkan bonus teman-teman ya. Ketika kita bisa mencapai level MDRT, kita akan mendapatkan 20 juta ya dikali pertama kita menjadi seorang MDRT, dan ketika kita menjadi seorang COT 4 juta dan TOT 60 juta. Nah, yang luar biasa adalah kalau misalkan ini kita lanjutkan di tahun depannya, kita dapat MDRT kembali, tahun ketiga MDRT dia lagi teman-teman dan seterusnya, maka potensi bonus yang akan kita terima juga lebih besar ya. Jadi kalau misalkan kita ketika tahun pertama dapat MDRT dapat 20 juta. Nah, di tahun kedua dapat MDRT dapat lebih besar lagi teman-teman, 30 juta ya, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini bahkan sampai level TOT bisa sampai dengan 70 juta teman-teman ya untuk kontinuitasnya teman-teman. Ketika kita bisa mencapai level TOT kesekian kali. Oke, jadi teman-teman ini adalah tambahan ya dari sisi bonus yang bisa kita dapatkan dari sebagai seorang produser. Nah, lantas yang rame kemarin bulan Juni dibicarakan gitu ya teman-teman, dan bahkan nanti juga di akhir kuartal dibicarakan, yaitu adalah bonus konsistensi ya. Tadi yang kita bahas apa teman-teman? Bonus yang pertama bonus produksi ya teman-teman. Nah, kalau bonus produksi ini kita ngitungnya tahunan ya. Jadi teman-teman masih punya waktu nih untuk kita bisa ngejar 90 juta dalam 1 tahun ya net API ya teman-teman sekalian. Jangan lupa rolling 20%. Nah, untuk bonus konsistensi ini teman-teman sekalian, ini kita hitungnya per kuartal teman-teman ya. Ini dia, metodenya adalah kuartalan atau alias per 3 bulanan teman-teman ya. Kuartal 1 itu dari Januari sampai Maret, kuartal 2 dari April sampai Juni, dan sekarang memasuki kuartal 3 dari Juli sampai September, dan nanti kuartal keempat dari Oktober sampai Desember. Nah, saat ini kita masuk ke dalam kuartal 3. Nah, di setiap kuartal teman-teman kita juga berpotensi mendapatkan yang namanya bonus konsistensi. Nah, bonus konsistensi ini sebesar 45% dari terhadap komisi tahun kedua ya. Nah, beda nih teman-teman ya dari bonus produksi tadi. Kalau bonus produksi tadi dihitung dari komisi tahun pertama ya, atau alias dari komisi yang kita produksi 1 tahun ke belakang. Nah, kalau bonus konsistensi adalah kita berikan sebesar 45% dari komisi
yang kita produksi dari produksi yang kita hasilkan di 2 tahun ke belakang ya. Jadi dengan kata lain dari bulan kalau berarti nanti di kuartal 3 itu berarti dari September ya teman-teman ya. Jadi dari produksi yang ada di tahun 2018 ya teman-teman sekalian, bulan September ya kami ketika memastikan polisi itu tetap aktif, maka saat ini pun kita masih menerima komisinya ya. Itu yang kita sebut dengan komisi tahun kedua. Dan di sini kita akan berikan bonus 45% dari komisi tersebut, teman-teman sekalian, dengan syarat minimal memiliki 3 case di dalam 1 kuartal ya, dan minimal memiliki produksi 15 juta API totalnya. Ya, saya rasa ini kita semua pasti bisa capai, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita mengajak teman-teman konsisten setiap bulan ya, minimalnya teman-teman memiliki 1 case 5 juta API. Loh, kenapa? Karena dalam 1 kuartal kan syaratnya 3 case. Berarti setiap bulan syaratnya minimal 1 case ya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa cicil ya, bulan ini 1 case ya, bulan depan 1 case, bulan berikutnya 1 case, udah dapat 3 case dalam ya. Begitupun juga untuk API-nya teman-teman ya, minimal dalam bulan ini 5 juta, bulan depan 5 juta, bulan depannya lagi 5 juta, teman-teman akan mendapatkan bonus konsistensi. Tapi ya tentu dong ya, masa sih kita cuma memproduksi 5 juta API, ya kan komisinya mungkin nggak seberapanya. Jadi teman-teman sekalian, saya sih berharap teman-teman memproduksi lebih bahkan dari sebatas dan 15 juta. Itu apa untuk bisa membuat income teman-teman lebih banyak lagi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ini penting untuk kita pahami, tujuannya adalah supaya kita senantiasa terus konsisten. Setiap bulan kita memiliki case. Pak, gimana dong Pak kalau seandainya untuk kuartal 3 ini bulan Juli saya belum bisa submit case. Tapi nanti di bulan Agustus saya juga belum bisa submit case. Tapi nanti di bulan September saya bisa submit case Pak 3 dan langsung 15 juta API. Itu bisa nggak? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Asalkan masih belum melewati periode kuartalnya ya. Jadi boleh teman-teman langsung rapel tuh semuanya. Ya bulan September nanti langsung 3 case 15 juta API boleh. Tapi ya teman-teman sekali lagi kita pakai sistem kebut semalam gitu ya, pasti berat banget, bener nggak sih? Nah, maka oleh karena itu teman-teman nggak ada salahnya ya, teman-teman mulai dari sekarang udah mulai kejerin bonus konsistensi, agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan potensi bonus konsistensi yang lebih cepat ya. Bahkan kalau saya boleh sampaikan, teman-teman di bulan Juli ini sebenarnya sudah banyak agen-agen kita yang sudah mengunci bonus konsistensinya di kuartal 3. Jadi mereka pasti akan konsistensi di bulan Juli. Nah, saya ingin berharap teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Oke? Nah, ini tadi yang kita bahas juga adalah bonus konsistensi ya, teman-teman sekalian. Selain tadi ada bonus produksi, bonus MDRT, yang ketiga ada bonus konsistensi sebesar 45% dari komisi tahun kedua, teman-teman sekalian. Oke? Nah, berikutnya teman-teman, ini dia ya. Ketika kita membangun sebuah bisnis, tentu kita harus wajib menjadi seorang leader, teman-teman sekalian. Nah, kompensasinya apa saja sih untuk bisa menjadi seorang leader, gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ya pertama ya, teman-teman sekalian, kita bisa mendapatkan yaitu selain komisi-komisi yang tadi sebagai seorang produser, karena seorang leader pun juga pasti ada juga yang memiliki produksi secara pribadi ya, tentunya teman-teman sekalian. Nah, tetapi seorang leader punya kelebihan nih teman-teman, mereka bisa mendapatkan income tambahan yang ada di level atas ini, yaitu adalah overriding, basic overriding generation, dan overriding generation booster, teman-teman ya. Yuk, mari kita bahas apa itu overriding, teman-teman sekalian. Ya, kita bahas dulu tadi ya, structure yang tadi kita sudah bahas ya, 3 dan 6 generation. Nah, di sini kita mau ulas kembali teman-teman berdasarkan juga dengan tambahan overriding yang ada di setiap level. Ya, contoh di sini ya teman-teman sekalian ada level saya next dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu yang paling sebelah kiri teman-teman ya. Ketika ya kita sebagai seorang agen, teman-teman sekalian, memiliki produksi pribadi, maka kita akan mendapatkan komisi sebesar berapa teman-teman? 30%. Ya ini katakanlah contoh produk PGB atau Prucinta ya. Nah, tapi kalau produknya PCB 88 ya sudah tinggal kita rubah saja ke 35% di tahun pertama ya. Nah, berikutnya teman-teman, karena kita memiliki AAD di atas kita ya, jadi di sini kita kan pasti memiliki AAD di atas kita ya teman-teman sekalian ya, maka AAD di atas kita akan menerima 45% teman-teman ya, overriding terhadap produksi kita. Contoh, misalkan kita sebagai seorang agen
memiliki produksi, teman-teman sekalian ya, sebesar 10 juta API. Nah, dari API berarti senilai 3 juta rupiah, betul? Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, AAD yang ada di atas kita akan menerima overriding teman-teman sekalian ya, sebesar 45% terhadap apa? Terhadap komisi kita. Jadi tadi ketika kita menerima 3 juta rupiah, maka AAD kita akan menerima 45% dari 3 juta rupiah yang kita terima, yaitu sebesar 1.350.000 rupiah. Oke. Dan ternyata AD yang ada di atas leader kita ya, AAD yang ada di atas kita, mereka juga dapat juga teman-teman dari produksi kita teman-teman, yaitu sebesar 25%. Dari mana? Dari komisi kita teman-teman ya. Jadi 25% dari 3 juta ya, yang dari 3 juta yang kita peroleh, yaitu sebesar 750.000 rupiah teman-teman ya. Nah, ini menarik teman-teman sekalian ya. Ya inilah makanya kenapa kita harus menjadi seorang leader. Kenapa? Karena atas produksi yang dilakukan oleh agen yang ada di bawah kita, teman-teman, ini kita akan mendapatkan overriding-nya. Ya, apakah kita seorang AD ataupun kita seorang AD. Ya. Jadi di sini ini adalah agen direct unit dari AAD tersebut. Dan ini adalah agen dari indirect AD tersebut, teman-teman ya. Jadi ini adalah agen yang tidak direkrut langsung oleh AD ini, teman-teman ya, melainkan agen yang direkrut langsung oleh AAD ini, teman-teman. Ya, jadi ini adalah perhitungan overriding-nya. Nah, beda halnya, teman-teman, kalau kita sebagai seorang AD merekrut langsung, ya, merekrut langsung agen baru, teman-teman ya. Nah, ketika agen baru ini melakukan closing, ya tentu sama ya, teman-teman dapat komisi 30%. Nah, namun overriding-nya ya tidak lagi 45-25 teman-teman, karena ini adalah rekrutan langsung, maka overriding-nya adalah langsung digabung teman-teman ya. Kalau ini adalah 25 dan 45, nah ini langsung di teman-teman ya digabung, yaitu 70% teman-teman ya, terhadap komisi yang diterima oleh si agen yang dia rekrut secara langsung. Nah, dalam hal ini kalau misalkan nih teman-teman sekalian, si agen ini memproduksi case 10 juta API, berarti komisinya kan kalau 30% 3 juta ya. Nah, di atasnya yang merekrutnya secara langsung, maka akan mendapatkan overriding sebesar 2,1 juta rupiah, teman-teman. Yaitu adalah sebesar 70% dari komisi yang diterima oleh agen ya, teman-teman. Ya, jadi besar, teman-teman. Jadi makanya nggak heran ya teman-teman ya, kenapa semua orang ingin berlomba-lomba ingin menjadi seorang agency director, karena seorang agency director punya dua keuntungan teman-teman ya. Ya, yaitu yang pertama adalah dia bisa mendapatkan overriding dari agen yang dia tidak rekrut secara langsung bahkan ya, dan yang kedua dia juga akan mendapatkan overriding dari agen yang dia rekrut secara langsung. Nah, jadi potensi income-nya jauh lebih besar ya teman-teman sekalian. Nah, lantas kemudian kalau misalkan nih, tentu setiap leader juga punya produksi pribadi bukan ya. Nah, dalam hal ini ketika ya kita sebagai seorang associate agency director atau AAD, kita produksi pribadi nih. Ya udah, karena kita produksi pribadi berarti kita berhak dong untuk komisi 30% yang kita hasilkan. Betul ya teman-teman sekalian? Nah, namun teman-teman, karena kita adalah merupakan seorang associate agency director juga ya atas diri kita pribadi, maka kita juga berhak untuk overriding sebesar 45% terhadap komisi yang kita terima. Ya, jadi paham ya teman-teman yang sampai di sini, karena AAD ini adalah dia memiliki produksi pribadi, maka dia berhak untuk mendapatkan komisi 30%-nya. Nah, namun karena beliau juga sebagai seorang AAD, beliau juga berhak untuk mendapatkan self overriding atau overriding yang dia hasilkan secara pribadi. Ya, dalam hal ini sama perhitungannya 45%. Gitu teman-teman sekalian. Jadi income-nya gede teman-teman ya. Jadi seorang leader ini dua income-nya ya, dari produksi pribadi dapat dan dari produksi yang dilakukan oleh agen yang ada di bawahnya juga dapat teman-teman sekalian. Ya. Oke, boleh tolong dibantu mute teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, AD yang ada di atasnya ya, yang ada di atas dari AAD tersebut ya akan mendapatkan juga overriding dari dari komisi yang diterima oleh AAD tersebut, yaitu sebesar 25%. Ya, jadi hampir sama ya teman-teman ya tingkatannya ya. Cuman bedanya kalau di sini kan ini adalah yang memproduksikan agen langsung ya teman-teman. Jadi dalam hal ini AAD hanya mendapatkan 45% aja. Kan kalau kolom nomor 3 ini kebetulan AAD-nya ini dia produksi sendiri teman-teman. Jadi beliau akan mendapatkan
komisi 30% pribadi plus overriding-nya juga 45% dan AD yang ada di atasnya akan mendapatkan 25% ya. Nah, yang paling menarik adalah agency director, teman-teman ya. Agency director kalau dia produksi pribadi, ya, kalau dia produksi pribadi maka dia akan mendapatkan tentu komisi pribadinya sebesar 30% karena dia produksi pribadi, dan juga teman-teman karena beliau juga adalah seorang AD, maka beliau akan mendapatkan 70% overriding terhadap komisi yang dia terima atas produksi pribadinya, teman-teman sekalian. Ya, beda nih halnya nih dengan yang ini, teman-teman ya. Dimana di sini kalau kita lihat seorang AD punya direct agent secara langsung, dan ketika agentnya ini produksi, maka agentnya dapat dong komisi 30% dan AD-nya akan langsung dapat overriding 70% ya terhadap komisi dari direct agentnya. Nah, beda halnya ketika seorang AD juga ternyata dia melakukan closing pribadi. Nah, dalam hal ini ternyata mereka juga akan mendapatkan bukan hanya komisi secara pribadi, tetapi juga overriding terhadap closing pribadinya. Ya, jadi 30% dari komisi pribadinya dan 70% terhadap overriding dari produksi pribadinya, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya contohkan ya, teman-teman sekalian, contoh nih seorang AD punya case sebesar 10 juta API. Berarti dia akan mendapatkan 30% komisi dari 10 juta. Ya, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Mohon maaf, ini tadi suara anak siapa ya yang teriak-teriak ya? Boleh tolong di-mute, teman-teman? Oh, ini Ibu Nima Denitya ya, Widyasari ya. Saya mute ya, Bu ya, mohon maaf. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ketika seorang AD memiliki produksi pribadi katakanlah 10 juta API, maka beliau akan mendapatkan komisi sebesar 30% dari 10 juta tersebut. Berarti senilai 3 juta, betul? Nah, kemudian karena beliau juga seorang agency director, maka beliau juga akan mendapatkan nih overriding sebesar 70%, teman-teman. Ya, dari mana? Dari komisi tahun pertama yang dia hasilkan secara pribadi, yaitu tadi sebesar 3 juta. Sehingga di sini seorang adik teman-teman tidak mendapatkan komisi sebesar, melainkan juga mendapatkan overriding sebesar 2,1 juta atau sebesar 70% dari komisi yang dia hasilkan atas produksi pribadinya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman ya, dan nanti mungkin teman-teman boleh discuss lagi lebih detail, lebih lanjut nanti dengan leadernya masing-masing gitu ya, untuk bisa memahami ini lebih mendalam teman-teman ya, dan jangan khawatir, nanti untuk materi ini saya akan bagikan ya teman-teman di grup. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, berapa sih sebenarnya potensi income kita sebagai seorang produser apabila kita melakukan closing secara konsisten ya teman-teman, berproduksi secara konsisten setiap bulan teman-teman ya, kita menghasilkan satu polis dengan API 15 juta. Ya, ini contoh perhitungan ya teman-teman ya. Kita ingin menjelaskan kepada teman-teman how big is income in Prudential. Seberapa besar income di dalam Prudential ketika kita konsisten setiap bulan, teman-teman. Kita nggak usah muluk-muluk ya. Satu bulan oke, 15 juta boleh nggak saya bagi 3 ya, jadi 5 juta. Boleh, kalau misalkan mau 5 juta, ya berarti 3 case setiap bulan. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Nah, tapi ini contoh asumsi perhitungan kita adalah API-nya 15 juta. Ya, teman-teman boleh 1 case, boleh 2 case, boleh 3 case. Ya, asalkan API-nya minimal 15 juta. Oke. Nah, kalau seandainya nih teman-teman ya, dengan skema ini ya, kita menghasilkan setiap bulan satu polis ya dengan API 15 juta. Maka teman-teman, income yang akan kita terima di tahun pertama totalnya adalah sebesar 75,6 juta, teman-teman. Gila ya, teman-teman ya. Pak, beneran tuh 75 juta. Yuk, kita hitung ya, teman-teman ya. Sekarang kita lihat. Saya sambil megang kalkulator ya, teman-teman ya, biar nggak salah. Teman-teman juga boleh nih sambilan pegang kalkulator. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita bahas nih di sini ya. Kalau di sini asumsi kita adalah 1 polis per bulan, berarti 1 tahun berapa polis? 12 ya, betul? Nah, dalam hal ini ketika setiap bulan 1 polis dengan API 15 juta, berarti kalau 12 bulan, berarti kan ada 12 case ya teman-teman. Ya berarti 15 juta kita kalikan 12, kita akan temukan 180 juta API, teman-teman. Ya, 180 juta API, teman-teman ya, dalam 1 tahun. Nah, kemudian teman-teman, komisi yang kita terima ya, sini kita pakai basic ya teman-teman ya, 30%.
Oke, komisi yang kita terima ya yaitu adalah 30%. Dari mana? Dari 180 juta yang kita produksi selama 1 tahun ini, teman-teman. Oke. Nah, 30% dari 180 juta, maka akan kita temukan sebesar 54 juta sebagai komisi dasar atau komisi tahun pertama, teman-teman. Ya. Nah, lantas jangan lupa ya teman-teman sekalian, di akhir tahun tadi kan kita udah belajar nih tentang bonus produksi yang dimana syaratnya minimal net API adalah 90 juta, betul? Nah, dalam hal ini karena produksinya adalah 180 juta yang dimana notabene lebih tinggi dari 90 juta, maka otomatis nah kita akan dapat nih bonus produksi. Nah, besarannya berapa teman-teman? Tadi masih ingat ya, 40%. Dari mana 40%? Ya, terus dari 54 juta ini teman-teman ya, sehingga kita temukan sebesar 21,6 juta untuk bonus produksi di tahun pertama. Nah, secara total teman-teman selama 1 tahun kita akan menghasilkan income sebesar 75,6 juta. Ya, jadi ini valid ya teman-teman ya angkanya ya. Jadi tidak mengada-ada ya. Karena ini sudah kita hitung secara tepat teman-teman sekalian. Nanti teman-teman boleh hitung di kalkulator setelah meeting ini selesai, training ini selesai, teman-teman boleh hitung sendiri ya. Nah, yang kedua, teman-teman, kalau seandainya ya kita lakukan hal yang sama di tahun kedua, ya, katakanlah oke lah, teman-teman belum bisa meningkat, nggak apa-apa ya, 1 polis per bulan ya, dengan API 15 juta per bulan di tahun kedua, it's okay, nggak apa-apa teman-teman ya, teman-teman lakukan lagi ya. Nah, berarti teman-teman, karena di tahun kedua teman-teman lakukan hal yang sama seperti tahun pertama, maka teman-teman akan mendapatkan tentu produksi yang sama ya di tahun kedua, yaitu 1 polis per bulan ya, di mana kalau 1 tahun berarti ada 12 polis dan 5 juta atau 20 juta API. Nah, jadi teman-teman di tahun kedua akan mendapatkan komisi tahun pertama lagi, teman-teman, yaitu sebesar 30% dari 180 juta yang teman-teman produksi selama 1 tahun di tahun kedua. Yaitu teman-teman akan dapat komisi dasar kembali di tahun kedua sebesar 54 juta. Nah, kemudian karena ini juga API-nya sudah 180 juta, sudah melebihi dari syarat bonus produksi, maka teman-teman akan mendapatkan lagi bonus produksi sebesar 21,6 juta, teman-teman sekalian, ya. Sama ya seperti tahun pertama, teman-teman ya, karena di sini kita asumsikan ya kita melakukan hal yang sama gitu ya di tahun kedua. Nah, tapi teman-teman jangan lupa ya, kan kita sebelumnya sudah punya produksi ini di tahun pertama, benar nggak? Nah, komisi yang kita peroleh kan juga ada komisi lanjutannya, betul nggak teman-teman ya? Contoh nih kita produksi polis Pruling generasi baru, ya di mana di tahun pertama kita dapat komisi 30% dan di tahun kedua juga dapat komisi 30%, betul? Nah, di sini teman-teman, karena kita memiliki produksi di tahun pertama yang terhadap produksi kita di tahun pertama, yaitu sebesar 30% ya komisi tahun kedua dari produksi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 180 juta ya, karena ini sama ya teman-teman skemanya, sehingga kita akan dapatkan komisi lanjutannya sebesar 54 juta. Sekali lagi, komisi lanjutan ini adalah dari produksi di tahun sebelumnya, bukan produksi di tahun kedua ini teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman juga jangan lupa nih bahwa untuk komisi tahun kedua, setiap kuartalnya itu kita selalu berpotensi untuk bisa mendapatkan yang namanya bonus konsistensi. Nah, di mana syaratnya di setiap kuartal kita harus memiliki 3 case dengan minimal 15 juta net API. Nah, asumsinya teman-teman ini selama 1 tahun ini kita dapat bonus konsistensi. Kenapa? Karena kita kan konsisten setiap bulan 1 polis 15 juta API. Benar nggak? Berarti ya otomatis kita akan eligible juga untuk bonus konsistensi. Betul ya teman-teman sekalian? Nah sehingga maka otomatis kita akan dapat bonus besar dari komisi lanjut ini ya. Jadi kalau bonus produksi ini dari komisi tahun pertama atau komisi dasar, sementara bonus konsistensi ini dari komisi tahun kedua atau komisi lanjutan. Nah, jadi 45% dikalikan 54 juta, maka kita akan temukan 24,3 juta. Nah, jadi kalau kita total-total nih teman-teman, dalam di sepanjang tahun kedua nih, teman-teman sekalian, kita akan mendapatkan income bahkan lebih dari 2 kali lipat ya teman-teman ya, yaitu sebesar 153,9 juta
rupiah, teman-teman. Wow, gede banget bukan? Ya, padahal kita hanya melakukan hal yang sederhana secara konsisten. Ya, kita belum bicara peningkatan, teman-teman ya. Di sini kita ngomong konsisten aja dulu gitu ya. Dari tahun pertama kita punya produksi satu polis gitu ya, API 15 juta. Ya udah kita lakukan itu setiap bulan. Pokoknya satu polis 15 juta, satu polis 15 juta, maka di tahun pertama kita bisa punya income 75,6 juta ya, teman-teman sekalian. Dan sama juga teman-teman bayangkan ya. Ini hanya dengan melakukan suatu hal yang konsisten, yes. Gimana, teman-teman sekalian? Pasti pengen ya teman-teman ya untuk kita memiliki hal ini. So buat teman-teman sekalian, yuk mari teman-teman ya kita berjuang bersama-sama teman-teman untuk kita bisa konsisten memiliki produksi minimal satu polis per bulan dengan 15 juta API ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ini kalau kita lanjutkan lagi ya tentu nggak berhabisnya, tapi oke nggak apa-apa ya teman-teman sekalian. Ini contoh aja gitu ya. Kalau seandainya kita di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima masih sama teman-teman ya, satu polis per bulan ya. Saya nggak bisa move on Pak Luki ya, saya cuma bisa produksi satu polis Pak per bulan 15 juta API, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya, walaupun Anda melakukan secara konsisten tapi income Anda terus bertumbuh teman-teman. Nah itu luar biasanya Prudential ya, walaupun yang kita lakukan kan beda ya. Kalau kita di bisnis di luaran sana kita melakukan hal yang sama maka hasilnya pun akan sama, betul nggak? Ketika kita melakukan hal yang sama di tahun pertama, di tahun berikutnya kita melakukan hal yang sama, ketika kita melakukan hal yang sama di tahun pertama, di tahun kedua ya kita juga melakukan hal yang sama, maka income kita kalau teman-teman bisa lihat itu sudah mencapai 2 kali lipat dari tahun pertama. Wow. Kenapa? Kok bisa? Ya, karena teman-teman seperti yang kita lihat saat ini ya, bahwa komponen income di Prudential itu nggak cuma komisi, tapi juga ada bonus produksi, ada bonus konsistensi. Belum lagi kalau nanti teman-teman capai MDRT, ada lagi bonus MDRT ya. Jadi buat teman-teman bersama Prudential itu potensi income-nya luar biasa. Nah, kalau misalkan di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kita sama nih ya, konsisten ya satu polis per bulan ya dengan 15 juta API, maka teman-teman bisa lihat angkanya ya. Selama 3 tahun, di tahun ketiga, keempat, dan kelima, kita bisa menghasilkan income sebesar 515,7 juta rupiah, teman-teman, dengan perhitungan skema yang sama seperti di tahun pertama dan tahun kedua. Ya, cuma teman-teman tinggal lanjutkan aja ya di tahun ketiga, keempat, dan kelima, kalau digabung semuanya, maka menghasilkan total income sebesar 515 juta rupiah. So, teman-teman sekalian, ini bukanlah hal yang mengada-ada ya, teman-teman sekalian. Ini dari perhitungan bukti. Jadi buat teman-teman nanti boleh ya hitung sendiri nanti setelah training ini selesai, teman-teman hitung sendiri ya. Satu polis per bulan berarti 1 tahun 12. 15 juta per bulan berarti 1 tahun 180 juta API ya. Teman-teman tinggal hitung komisinya 30% tahun pertama, tahun kedua. Lalu nanti juga di tahun pertama dapat yang namanya bonus produksi 40% dari komisi dasar atau komisi tahun pertama, dan tahun kedua juga akan dapat bonus konsistensi sebesar 45% dari komisi tahun kedua atau dari komisi lanjutan ya. Jadi ini adalah perhitungan yang sederhana namun powerful teman-teman sekalian, dan ini perhitungan ini bisa teman-teman pakai untuk melakukan rekrut ya atau melakukan BOP ya. Kenapa? Karena ini adalah potensi income yang bisa membuat saudara ataupun kerabat kita untuk juga bisa join bareng dengan kita untuk sama-sama kita menjalankan bisnis ini teman-teman sekalian. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, saya juga ingin merimain kembali begitu ya teman-teman sekalian tentang kontes-kontes insentif yang ada saat ini yang bisa kita maksimalkan untuk bisa menambah income kita. Nah, yang pertama teman-teman, buat rekan-rekan yang baru bagi teman-teman yang belum pernah closing sama sekali ya untuk case dengan minimal 6 juta API. Nah, di bulan ini teman-teman bisa ya untuk bisa memecahkan ya atau breaking sales ya istilahnya, atau memecah telur gitu ya teman-teman bahasa kita sehari-hari ya, untuk 6 juta API pertama teman-teman ya di bulan ini. Kalau teman-teman bisa lakukan, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan cash sebesar Rp200.000 di luar komisi teman-teman ya. Jadi ini lumayan ya buat tambahan nih teman-teman buat beli paket data ya untuk kita zoom gitu teman-teman sekalian. Nah, lantas kemudian yang kedua, buat teman-teman yang baru bergabung juga dari 1 Januari 2020 sampai 31 Juli 2020, teman-teman juga berkesempatan nih buat menjadi bintang di bulan ini, teman-teman ya, yaitu adalah
kontes Reach for the Star ya. Khusus buat teman-teman yang baru bergabung dari 1 Januari sampai 31 Juli yang memiliki produksi minimal 10 juta API di bulan ini. Dan nanti akan kita ranking tentunya teman-teman ya. Kita akan ranking 10 besar di region Bali Nusra, dan buat ranking 1 atau top 1 kita akan berikan sebesar 1 juta rupiah cash. Wow, ya. Kita akan berikan Rp200.000. Peringkat 3 sampai peringkat 10 kita akan berikan Rp300.000. Wah, lumayan juga ya teman-teman sekalian ya. Tadi dapat breaking sales 200.000 ditambah dengan Reach for the Star 1 juta, udah dapat 1.200.000 teman-teman ya. Apakah cukup hanya sampai di situ aja? Masih ada lagi teman-teman ya. Ini dia. Ya, leads booster teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di bulan Juli ini kita melakukan aktivitas ya submission menggunakan ProLeads, nah maka teman-teman akan berhak juga mendapatkan bonus sebesar Rp800.000 maksimal apabila teman-teman bisa melakukan submission ya dengan minimal 6 juta API menggunakan ProLeads. Nah, apa itu ProLeads? Nanti teman-teman boleh belajar dengan leader masing-masing ya, gimana cara makainya ya teman-teman sekalian. Nah, ini kuncinya adalah teman-teman ketika submit produk apapun itu ya teman-teman sebisa mungkin gunakan ProLeads ya. Kenapa? Karena kalau misalkan produksi teman-teman 6 juta API dan teman-teman submit menggunakan ProLeads, maka untuk satu case-nya teman-teman dapat 300.000. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa submit 2 case lebih, maka teman-teman dapat 800.000. Buat teman-teman misalkan tadi ya juga teman-teman fokus ada 2 case ya. 2 case masing-masing 6 juta API ya. Nah, maka teman-teman akan dapat tadi breaking sales 200.000 dan leads booster 800.000 ya. Berarti sudah 1 juta tuh teman-teman. Dan nanti kalau misalkan teman-teman juga produksinya lebih tinggi lagi gitu ya teman-teman dan bisa masuk jadi top 1 Reach for the Star, teman-teman dapat lagi tambahan 1 juta rupiah. Jadi total bonus teman-teman di bulan Juli ini bisa mencapai hingga 2 juta rupiah ya. So teman-teman pastikan ya Anda semuanya mencapai teman-teman untuk potensi insentif bonus yang bisa kita maksimalkan di bulan Juli ya. Dan ini untuk leads booster juga tidak berlaku hanya untuk teman-teman yang baru ya, tapi untuk semua rekan-rekan tenaga pemasar yang masih aktif di Prudential ya. Oke teman-teman, nah ini juga kalau misalkan kita menjadi seorang leader ya teman-teman, kita juga berkesempatan untuk memenangkan yang namanya Leader Activation Campaign ya, di mana ini adalah periodenya 1 Juli sampai 30 September alias di kuartal 3 ini teman-teman, ini kita khususkan hanya untuk AD0 dan AD ya. Dan rewardnya nggak main-main ya, kita berikan senilai 5 juta rupiah dengan minimum API juga satu kuartal di kuartal 3 ini. Dan jangan lupa ya, syaratnya yang kedua adalah minimal 1 new agent aktif atau adalah agen yang baru direkrut dan aktif berjualan. Dan agen baru di sini yang kita hitung adalah agen yang bergabung di Prudential di tanggal 1 April 2020 sampai 30 September 2020 ya. Jadi ini bisa kita gunakan ya buat teman-teman AD dan AD0 dan AD. Oke, teman-teman sekalian, itu saja pemaparan dari saya tentang agency compensation. Selanjutnya, untuk materi ini nanti akan saya share di grup ya, teman-teman sekalian. Dan mungkin setelah ini kita boleh, saya kembalikan ke MC, mungkin kalau mau ada sesi pertanyaan ataupun langsung dilanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Thank you buat waktunya, dan sukses buat kita semua, teman-teman, dan lakukan semuanya dengan konsisten. Oke, do it, win it, kita bisa lebih, teman-teman. Sukses buat Anda semuanya. Thank you. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Thank you, Terima Dr. kasih. Thank you, teman-teman. Ya, terima kasih Pak duit Luki. ini ya. Jadi tambah semangat ya. Jadi tambah semangat ya. Iya benar. Tambah ya. Contohnya saya, based on experience saya sih Pak Luki ya. Jadi karena saya kan baru banget nih, jadi nggak yang terlalu familiar kan. Jadi kalau ada yang seperti ini kan kayak termotivasi banget jadinya. Jadi kayak ini satu cambukan gitu ya. Jadi kayak usahanya sebenarnya dihargai banget loh gitu. Yes, exactly. Jadi ya, jadi ini kayak recognition gitu. Ya, jadi Prudent memang respect. Jadi kita usaha seperti apa dihargai dengan yang tidak kalah, Pak Luki ya. Oke. Iya Pak Luki. Jadi saya ngelanjutin Kak Putri nih. Siap. Kak Putri lagi ada pelajaran yang lain juga. Oke, silakan. Jadi terima kasih sekali atas pelajarannya hari ini. Compensation itu
ya, jadi kita harus memaksimalkan usaha gitu ya untuk bisa juga memperoleh income yang maksimal gitu, Pak Lucky. Jadi ya ini juga baru banget buat saya. Jadi saya juga baru tahu tadi tiga tier gitu ya, six generation juga gitu ya, Pak Lucky. Jadi ada 3 lapisan, ada 3 generasi. Ya, jadi ada agent, ada AD, dan ada AAD gitu ya, Pak Lucky ya. Dan ada lagi istilah-istilah yang lain, itu mungkin juga saya harus pelajari lagi nantinya. Mungkin teman-teman yang lain yang baru juga pasti saya yakin mereka juga pasti akan termotivasi dengan pelajaran hari ini. Terima kasih untuk sharing, terima kasih banyak sudah membagi informasi ya mengenai kontes segala macam ya. Jadi sekarang teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Boleh, silakan yuk. Iya, teman-teman, ada yang mau nanya ke Pak Lucky? Kalau dari chat sih nggak ada nih Pak Lucky. Dari chat nggak ada ya? Oke. Yang lain berarti sudah paham ya? Oke. Dari dia katanya coba. Oh Ria. Boleh. Gimana? Oh oke. Karya. Gimana? Iya Pak Yudi. Ada pertanyaan Mbak Ria, ini yang mau promosi tahun ini? Waduh. Saya menyiapkan agen-agen dan produksi saya dulu Pak Yudi. Astungkara bisa terjadi. Ya, silahkan. Ya. Ada pertanyaan Karya? Silahkan. Belum ada. Ini, tapi belum ada. Sudah mengingatkan lagi Pak Lucky, terima kasih. Jadi apa namanya? Wow, keren banget. Bakal, keren Karya. Ya, ini milenial nih Pak Lucky. Iya loh ya, keren banget nih ya. Yang muda yang berkarya nih. Yang muda yang berkarya itu, ya keren banget. Tapi yang model-model kayak gitu ya. Ada ya. Oke. Karya. Lihat dulu. Apresiasi Pak Lucky. Udah kelihatan belum? Yes, KMI? Udah. Terima kasih. Thank you. Kita ucapin terima kasih sama Pak Lucky ya, 3 kali. Pak Lucky, terima kasih. Terima kasih Pak Lucky. Terima kasih teman-teman, sukses. Terima kasih waktunya. Terima kasih transfer informasinya. Siap. Terima kasih banyak. Yang ya benar mengingatkan. Jadi kita ya, jadi sebagai leader kah, atau sebagai produser kah, atau network builder, jadi semuanya memang punya potensi untuk menghasilkan income yang lebih. Betul sekali, Bu Emi. Jadi betul sekali. Kuncinya mungkin tadi konsistensi ya Pak Lucky ya, sama persistensi. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Thank you Bu Pertiwi, Dr. Lawson juga teman-teman leader yang lain juga. Thank you. Bunda Pertiwi, ada yang mau di sharing? Ya, apa yang disampaikan sama Pak Lucky pastinya itu paling bagus jika dipraktekkan ya Pak Lucky ya. Betul Bu. Dan dicari dan dicapai kan gitu ya Pak Lucky ya. Siap. Yes, betul. Karena jangan sampai tulisan itu nggak jadi kenyataan kan itu nanti betul. buruk nanti. Benar. Tadi Pak Lucky berapa kali bilang kan ya Bunda juga hitung-hitungan itu kalau tidak percaya berarti dibuktiin aja langsung gitu ya. Jangan cuma dihitung-hitung aja gitu ya. Dibuktiin gitu. Iya, jadi mimpi buruk nanti itu tulisan-tulisan itu kan kita angkat-angkatnya ya. Nah, tapi kalau mimpi jadi kenyataan,
satu-satunya jalan adalah praktekkan gitu. Benar ya Pak Luki ya? Betul Bu Pertiwi. Ya. Praktekkan, Betul sekali. konsisten dan persisten. Nah itu aja. Nah itu sudah rumus kunci dah itu. Kalau sudah ngomong kompensasi ya Pak Luki ya. Jadi Betul Bu Pertiwi. konsisten dan persisten ya. Yes. Gitu loh. Dan Prudential benar-benar bisa membantu kita, mengajak kita untuk benar-benar sampai di level ya kalau mulai dari bisa sampai saat ini kita bisa jadi berprestasi itu semua karena sebuah sistem Prudential yang luar biasa. Saya lagi thank you buat Prudential. Keren banget. Dan pastinya teman-teman yang di sini baik yang sudah join lebih dari 6 bulan dan yang baru 6 bulan, intinya tinggal faith, percaya saja sehingga kita yakin punya harapan dan akhirnya gunakan ini untuk bisa menebar cinta lebih banyak lagi. Dan action. Dan action pastinya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sukses ya teman-teman sekalian. Thank you. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Dr. Luki. Lawson. Terima Thank you kasih Bu Pertiwi. banyak. Thank you Bu Emi. Teman-teman sekalian. Iya. Ya. Oke, jadi terakhir kita. Terima kasih Pak Luki. Iya, terima kasih Pak Luki. Jadi kita sekarang salam Pro Citra ya. Ya. Oke, ayo bareng-bareng dong. Yang lain kok banyak yang matiin video ya. Ayo dong, buka video dong teman-teman. Buka dulu dong. Saya mau capture juga soalnya. Udah dibantu ya. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Ria, Pak Iya, terima kasih semuanya. Yang lain kali ya. Oh, yang lain nggak ada yang mau buka ini nih, pada belum dandan. Yuk kita foto. Iya. Yuk, kita foto dulu. Jadi ntar kita masukin di grup ya. Yang lain, Pak Noel. Ibu Halo Noel. Noel Agusti fotonya Ayu Noel. Putri Mardiani. Ya, yang lain nggak ada yang buka, oke lah ya. Langsung saya foto ya, saya capture ya. 1, 2. Oke, siap. Udah. Ntar saya bagiin ya. Saya share ya. Siap. Iya. Terima kasih Kak Putri.